Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Pratiwi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya meregresikan data panel menggunakan Fuse. Jadi, kita sudah memiliki data panel yang dengan keterangan memiliki 24 emiten dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Yang di dalamnya itu dia ada variabel terikatnya ROA, terus variabel X-nya itu NPL, NIM, GCG, dan juga CAR. Nah, sebelum kita masuk ke pengujiannya di softwarenya, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian atau definisi dari data panel itu sendiri. Jadi data panel itu adalah gabungan dari data cross section dan juga data time series yang dimana mengukur beberapa individu ataupun unit observasi yang sama secara berkala dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel ini mengamati karakteristik yang sama pada unit-unit yang sama, misal perusahaan, wilayah, ataupun individu melalui beberapa periode waktu. Dan regresi data panel yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan, korelasi, atau pengaruh dari variabel yang jumlahnya 2 atau lebih, yang dimana data yang digunakan itu adalah data panel. Nah, untuk menentukan mode regresi dengan data panel itu kita ada tiga model. Yang pertama ada common effect, yang kedua ada fixed effect, dan yang ketiga ada random effect. Jadi untuk di common effect yaitu data cross section dan juga data time series-nya digabungkan dengan metode OLS agar data panel itu bisa diestimasi. Dan common effect ini merupakan yang paling sederhana di antara ketiga model. Terus yang kedua ada fixed effect. Jadi fixed effect itu setiap subjeknya atau unit data cross section-nya yang di dalam hasil estimasinya itu dia akan menghasilkan intercept yang berbeda-beda. Jadi nilai alfanya itu akan muncul di tiap perusahaan yang berbeda. Misal ada 10 perusahaan, maka jumlah interceptnya juga akan 10. Namun slope atau nilai koefisien regresinya itu dia tetap. Terus yang ketiga ada pendekatan random effect. Random effect ini asumsi yang dihasilkan secara acak sesuai dengan nama modelnya. Tapi kita hanya memilih satu dari ketiga model ini, dan untuk menentukan kira-kira di antara common effect, fixed effect, maupun random, itu yang manakah model terbaik, kita bisa melakukan 3 uji. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada LM test. Nah, untuk di uji Chow ini, itu dia meregresikan fixed model. Jadi ketika nilai probabilitasnya itu 5%, maka H1 diterima. Terus yang di uji Hausman itu dia meregresikan random model. Kalau tadi fix, yang di uji Hausman ini random. Ketika nilai probabilitasnya itu 5%, maka H1-nya diterima. Dan ketika di uji Chow itu dia H1 diterima, yang keluar fix, terus di uji Hausman juga H1-nya yang diterima, maka kita tidak perlu melakukan uji yang ketiga, yaitu uji LM test. Kenapa? Karena di uji LM test ini, itu dia hanya sebagai penguat saja. Jadi ketika kita sudah melakukan 2 uji dan semua hasilnya itu adalah fix, berarti model terbaik itu adalah fixed effect. Tapi ketika di uji Chow itu yang keluar fix, terus di uji Hausman random, kita perlu melakukan uji yang ketiga, yaitu LM test, Lagrange multiplier, untuk melihat nih kira-kira antara random sama fix itu model terbaik yang mana. Sedangkan untuk di model common effect dia sudah berhenti di uji Chow ini. Seperti itu. Dan sebelum kita melakukan atau melaksanakan uji Lagrange multiplier, itu kita harus mengunduh terlebih dahulu tampilannya ya, karena tidak semua Fuse itu langsung ada tampilan uji LM-nya. Nah, setelah kita mengetahui nih model yang terbaik antara common, random, maupun fix, itu kita harus melakukan uji asumsi klasik. Kan uji asumsi klasik itu ada 5 ya.
Tapi untuk di data panel itu kita hanya menggunakan 3, yaitu uji multiko, hetero, dan uji normalitas. Kenapa? Karena untuk uji autokorelasi itu dia tidak selalu diperlukan untuk data panel, karena sifatnya itu cross section, seperti itu. Setelah kita uh, melakukan uji asumsi klasik, maka kita perlu nanti melakukan pengujian hipotesis. Tapi sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke tampilan Fuse-nya. Ini merupakan tampilan awal ketika kita baru pertama kali membuka Fuse. Dan untuk menginput data yang telah disiapkan itu kita klik File, dan kita pilih Open, dan pilih Forget Data as Workfile. Lalu kita cari di tempat di mana data itu disimpan. Di sini saya menggunakan data panel keuangan. Kita next. Pastikan, dan ini yang paling penting ya, basic strukturnya itu data panel, karena kan kita menggunakan data panel. Dan yes, dan ini datanya sudah terinput, lalu kita tinggal melakukan pengujian untuk menentukan kira-kira model mana yang terbaik. Yang pertama itu kita melakukan uji cow. Kita pilih quiz, terus kita klik estimate question, dan pilih ini. Kita masukkan bersama regresinya, y-nya itu ROA, terus konstanta, NPL, NIM, dan CAR. Kita klik di panel option, dan kita, nah untuk di bagian cross section itu dia ada 3 pilihan, ada non, fix, dan juga random. Non ini untuk yang common effect, fix yang fixed effect, dan random untuk yang random effect. Karena yang pertama kali kita akan yang model common effects, maka kita pilih yang non. Ini adalah hasil untuk model common effect, tapi ini belum pasti karena kan kita belum melakukan kedua metode yang lainnya. Kira-kira antara common sama fixed sama random itu lebih kuat yang mana. Tapi kita bisa menyimpan hasilnya supaya kita tidak bolak-balik untuk melihat hasilnya. Itu kita bisa pilih phrase, terus kita ketik title, kita masukkan nama judulnya sesuai dengan nama modelnya. Terus yang kedua kita melakukan uji dengan model fixed effect. Ini kita pilih estimate tetap ya. Nah di panel optionnya kita pilih yang fix, terus oke. Kita klik view, dan kita klik fix atau random effect testing. Kita pilih yang paling atas, fixed effect. Untuk melihat nilai probabilitasnya, kita lihat di nilai cross section F dan juga cross section C square. Di sini kalau nilainya itu di bawah 5%, maka H1 diterima. Dan dari hasil ini itu kita lihat nilai probabilitasnya di bawah 5%, berarti H1-nya diterima. Terbukti untuk di uji cow ini dia yang keluar itu adalah fixed effect. Terus kita yang kedua yaitu uji Hausman, dia meregresikan random effect. Kita tetap pilih estimate, terus untuk bersama regresinya tetap ya. Hanya saja kita pilih di panel optionnya, kita pilih random. Terus klik OK. View. Kita pilih fix random. Nah, ini kita pilih yang terakhir, correlation random effect Hausman test. Kita lihat nilai probabilitasnya itu di cross section random, dan nilainya itu dia 0,0651, di atas 5%. Tadi kan kalau nilai probabilitasnya itu di bawah 5%, maka H1 diterima. Tapi ternyata di uji Hausman ini itu dia
nilai probabilitasnya ada di atas 5% atau di atas 0,05. Berarti untuk di uji Hausman ini itu H1-nya ditolak. Dan karena di uji Chow tadi itu fixed effect, terus di uji Hausman itu random, berarti kita perlu melakukan uji yang ketiga, namanya Lagrange multiplier, untuk memperkuat kira-kira antara random sama fixed itu yang mana yang lebih kuat. Untuk tadi kan kita harus mengunduh terlebih dahulu ya tampilan uji LM-nya itu, karena tidak semua itu langsung ada tampilannya. Kita bisa unduh di sini, klik adds in, terus download adds in, lalu cari yang ini BP test. Terus setelah di-download, itu kita klik manage adds in. Nanti dia bakalan keluar di sini namanya Birch-Pagan Random Effect LM Test. Seperti itu. Nah, terus untuk kita melihat kira-kira antara si random sama fix itu yang mana, kita pilih di panel option. Terus kita klik none. Oke, kita klik view fix atau model effect testing, dan ini kita pilih yang kedua, random effect Lagrange multiplier. Ini dia hasil dari uji LM-nya itu. Untuk melihat hasilnya, kita lihatnya ada di Birch-Pagan dan juga yang ini. Dan tadi ketika nilai probabilitasnya itu dia ada di bawah 5%, maka H1 diterima, dan nilai ini itu dia di bawah 5%, berarti H1-nya diterima dan terbukti random effect. Karena diuji Chow fix dan juga diuji Hausman random dan diuji LM juga random, berarti dari ketiga model antara common, fix maupun random itu yang terbaik adalah random effect. Berarti untuk melakukan uji asumsi klasik, kita berpacu ke model random effect. Terus estimates, final option, pilih random. Nah, kita sudah bisa melakukan uji asumsi klasik. Jadi ini tampilannya. Yang pertama kita melakukan uji multiko, yang dimana dia itu nilainya bisa dilihat dari nilai VIF-nya atau bisa dilihat dari quiz, terus group statistik, dan correlation. Kita masukkan variabel bebasnya, NPL, GCG, NIM, dan PAR. Hanya variabel bebas ya, tidak perlu variabel terikat. Ini adalah hasil dari uji multiko. Kalau dia di bawah 1, maka aman. Jadi kita bisa lihat dari tampilan ini, antara variabel NPL, GCG, NIM, dan juga CAR itu dia tidak terkorelasi satu sama lain. Terus yang kedua itu ada uji hetero, yang dimana kita bisa menggunakan uji Gertzer atau uji Birch-Pagan. Uji hetero kita lihat dari view, terus residual diagnostik, dan heteroskedasitas. Procedure unavailable version. Oh, no. Oh ya, untuk di model random effect ini itu kita tidak perlu melakukan uji hetero, karena model ini itu sudah dianggap mengatasi asumsi klasik termasuk hetero dengan cara melalui metode estimasi general least square. Jadi GLS ini itu digunakan untuk menangani korelasi antar observasi cross-section dan juga autokorelasi untuk waktu time series yang mungkin ada dalam data panel. Jadi untuk di model random ini kita tidak perlu melakukan uji hetero. Terus kita ke ujian terakhir, yaitu uji normalitas. Uji normalitas kita bisa klik view dan kita buka residual diagnostik, pilih yang paling atas, histogram normality test. Nah, ini kita lihat nilai probabilitasnya dan juga Jarkoibera-nya.
Kalau dia nilai probabilitasnya di bawah 5%, maka datanya tidak normal dan kita bisa lihat nilainya ini dia di bawah 5%, berarti bisa disimpulkan kalau data ini tidak normal. Dan juga kita bisa melihat dari tampilan diagramnya itu dia menceng ke sebelah kanan, jadi datanya tidak normal. Terus setelah kita melakukan pengujian asumsi klasik, oh, apa ya, kita klik lagi, kita klik page terus, estimate ROA CNPL GCG meningkat. Nah, ini dia. Setelah kita melakukan ketiga uji asumsi klasik itu, kita perlu melakukan pengujian hipotesis, yang di mana dia ada uji T, uji F, yang kita ada memiliki 4 ya. H1-nya itu NIM berpengaruh positif terhadap PROA, terus NPL berpengaruh negatif terhadap PROA, yang ketiga ada GCG berpengaruh positif terhadap PROA, dan yang keempat itu CAR berpengaruh positif terhadap PROA. Jadi kita perlu melakukan keempat pengujian ini, kita harus membuktikan kira-kira benar atau tidak. Kita mulai dari untuk uji T, itu kita bisa melihat nilainya itu signifikan atau tidak dilihat dari nilai probabilitas di kolom yang paling kanan. Kita bisa melihatnya ada di kolom ini. Dan kita bisa melihat ya signifikan atau tidak antar variabel itu di sini. Jika nilai p-value-nya itu di bawah 5, maka dia dianggap signifikan. Tapi jika dia di atas 5, maka tidak signifikan. Kita bisa melihat dari nilai probabilitasnya. Arti dari sini itu yang untuk variabel NPL dia signifikan, GCG signifikan, terus NIM signifikan, dan yang CAR itu dia tidak signifikan karena di atas 0,05 atau 5%. Nah, kita ini saya sudah meringkasnya terlebih dahulu ya. Jadi supaya kita bisa lihat kalau nilai koefisien untuk NIM-nya itu dia positif 0,368,133, di mana nilai statistiknya itu 5,93821, dan juga p-value-nya itu 0,00. Jadi kesimpulannya H1 diterima. Jadi untuk H1 ini dia terbukti kalau NIM itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap PROA. Dan untuk yang hipotesis yang kedua, yaitu NPL berpengaruh negatif terhadap PROA. Koefisien NPL itu kita lihat dia negatif 0,321921, sedangkan T statistiknya itu negatif 5,751,947, dan nilai probabilitasnya juga 0,000. Jadi dapat kita simpulkan kalau H2 juga diterima karena NPL terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PROA. Untuk di H3 juga dia berpengaruh. Untuk di H3 itu dia GCG berpengaruh positif terhadap PROA. Kita lihat di nilai koefisien GCG itu dia nilainya negatif, terus di statistiknya juga negatif, tapi di probabilitasnya dia signifikan. Itu artinya dia H3 ditolak karena variabel GCG itu berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap PROA, bertentangan dengan hipotesis. Jadi H3-nya
untuk H3 itu ditolak. Terus yang keempat itu CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat di nilai koefisien untuk di CAR itu dia positif, terus di statistik juga dia positif, tetapi di nilai probabilitasnya dia ada di atas 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan kalau H4 itu ditolak karena CAR memiliki arah pengaruh positif terhadap ROA sesuai dengan hipotesis. Tapi dia tidak signifikan secara statistik karena nilai p-value atau probabilitasnya itu dia lebih dari 0,05 seperti itu. Terus kita bisa yang kedua kita melakukan uji F atau uji simultan yang dimana kita melihatnya dari nilai F statistik ya. Ketika nilainya itu di bawah 5%, maka dia signifikan. Kita lihat di sini untuk di F statistik ini. Probabilitas F statistiknya dia ada di bawah 5%, berarti dia signifikan. Dan yang terakhir itu kita lihat uji kelayakan model atau coefficient determinasinya, yang mana dia dilihat dari nilai R square dan juga adjusted R square. Kita melihat dari di sini. Kita melihat dari nilai R square-nya dan adjusted R square-nya. Untuk di adjusted R square itu ketika X yang dipakai itu lebih dari 1. Kan tadi kita ada memiliki 4 variabel bebas ya. Berarti kita lihatnya yang di sini adjusted R square. Seperti itu. Oke. Itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.